Jokowi terus dapat pujian dari negara-negara di seluruh dunia karena keberaniannya menghancurkan dolar dan membawa ekonomi NKRI naik melejit jauh. Ojo lali disubrek yo. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Berikan semua sentiasa bantu support dukung As juga channel ini. Cita terima kasih ucapkan. Oke, kepada kalian yang baru yang masih belum gabung sama ini Zainuri TV, ayolah bantu dengan tekan butang subscribe karena subscribe itu gratis aja, geng. Oke, dan seperti biasanya sebelum As memulakan, As ingin mendoakan buat sesiapa saja yang menonton video As kali ini agar dikurniakan dengan limpahan rezeki yang melimpah ruah, tidak akan pernah putus-putusnya, dikurniakan kecukupan di atas setiap apa juga keperluan di saat apapun, walau dimanapun kalian berada, dipermudahkan segala urusan pekerjaan, urusan harian, dan dimakbulkan setiap doa dan impian, insyaAllah, amin. Oke, hari ini As nak react satu lagi video daripada channel Bagi Media. Oke, jangan lupa untuk bantu subscribe juga, tanda dukungan kita buat channel ini. Oke, hari ini kita ingin melihat Jokowi katanya dijadikan raja ekonomi oleh 195 negara. Masya Allah. Ingin melihat apakah intipati dan kupasannya? Yuk, ikut As react. Yuk. Oke, udah siap semuanya. Yuk kita mulai. Bismillah. Jokowi disanjung 195 negara. Dolar dihancurkan. Ekonomi NKRI di atas Cina dan Amerika. Dan dunia berharap banyak kepada Indonesia, terutama kepada Bapak Presiden Jokowi, agar berharap bahwa Indonesia bisa memberikan solusi. Dan semoga dengan peran Indonesia, situasi ke depan tidak semakin buruk. 8 dengan jumlah pasukan 3080, jadi nomor 8 dari 124 negara, dan kita ternyata nomor 1 dari komposisi anggota Dewan Keamanan PBB saat ini. Wow. Situasi domestik kita relatif baik, beberapa negara masuk resesi, tetapi Indonesia terlihat potensi dari resesinya dibanding berbagai negara lain relatif sangat kecil, yaitu sekitar 3%. Kemudian tentu Indonesia berharap IMF bisa terus mensupport kepemimpinan presidensi Indonesia di dalam G20 nanti, dan juga Indonesia berharap bahwa emerging country dan narasi dari IMF tetap positif tentang Indonesia. Situasi yang sangat baik dari sisi tadi kinerja ekonominya, dari sisi pertumbuhan, dari sisi neraca pembayaran karena terjadi surplus perdagangan 26 bulan berturut-turut, dari sisi inflasi yang relatif jauh lebih rendah, Halo sahabat Bagi Media. Disanjung-sanjung 195 bak raja dunia, Jokowi terus dapat pujian dari negara-negara di seluruh dunia karena keberaniannya menghancurkan dolar dan membawa ekonomi NKRI naik melejit jauh di atas Cina. Kebijakan-kebijakan baru terus diambil sehingga ekonomi NKRI jauh di atas Cina. Bahkan negara Amerika sampai bingung apa rahasia Jokowi menjadikan ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas negeri sejuta teknologi itu. Amerika terus lakukan upaya agar bisa belajar dari Indonesia untuk tumbuh di atas Cina. Dan pertanyaannya, kenapa Indonesia bisa mengalahkan Cina dan bisa menjatuhkan dolar Amerika? Mari kita bahas. Sahabat Bagi Media, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan mengungguli Cina dan Amerika sampai 2023. Setelah itu, ekonomi Cina akan tumbuh melejit meninggalkan pertumbuhan ekonomi tanah air. Cina dan Amerika sedang berada pada titik ekonomi terendah. Seharusnya Indonesia memanfaatkan hal ini dengan sebaik mungkin. Karena untuk menjadi negara maju, Indonesia perlu Cina dan Amerika runtuh, katanya.
Kadang memang musibah seseorang akan menjadi rezeki yang besar bagi kita. Sahabat Bagi Media, berdasarkan Global Economic Prospect edisi Januari 2023, Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh 5,2% pada tahun 2022. Lebih tinggi dari proyeksi yang dibuat pada Juni 2022 sebesar 5,1%. Sementara itu, pada 2023 pertumbuhan diperkirakan makin melambat menjadi sebesar 4,8% dan sedikit naik menjadi 4,9% pada 2024. Terutama akibat tekanan perlambatan ekonomi global yang berpotensi memperlambat permintaan ekspor hingga investasi. Dipicu konflik Rusia dan Ukraina, tingginya inflasi, serta suku bunga yang tinggi. Untuk menghadapi hal ini, Jokowi telah siapkan skenario untuk mempercepat adanya penyetopan bahan mentah lanjutan seperti tembaga. Jokowi bersama menteri-menterinya yang ganteng dan cantik terus mengupayakan agar Indonesia terbebas dari resesi dan segera tumbuh. Bahkan 190 negara belajar dari keberhasilan Indonesia melawan gejolak gelapnya dunia. Tentunya kita sebagai warga Indonesia yang selalu patuh harus bangga dan besar kepala. Besar kepala. Karena dunia telah meramal bahwa PDB Indonesia diproyeksikan akan tumbuh rata-rata sebesar 4,9% pada tahun 2023 sampai 2024. Hanya sedikit lebih lambat dari tahun 2022 yang mencerminkan pelemahan, namun belanja swasta tetap kuat. Namun kasihan sekali untuk Cina dan Amerika. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonominya hanya akan mencapai 2,7% pada 2002, lalu naik ke level 4,3% pada 2023 dan melesat menjadi 5% pada 2024. Kendati begitu, pertumbuhan ini masih jauh lebih rendah dari pertumbuhan pada 2021 sebesar 8,1%. Ekonomi negara super besar ini semakin hari semakin loyo. Bahkan Bank Dunia mencatat perlambatan ekonomi Cina pada tahun 2022 lebih disebabkan dampak pembatasan untuk menangani pandemi COVID-19. Kekeringan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tekanan pada sektor properti. Ini menyebabkan tingkat konsumsi, produksi, dan investasi residensial tertahan pada periode itu. Namun ekonomi Cina mampu bertahan dan naik pada tahun ini tidak seperti Amerika. Gangguan pada ekonomi Cina pada tahun ini dan ke depan diperkirakan masih berlanjut, terutama karena dampak lanjutan dari COVID-19. Peristiwa cuaca ekstrim dan tekanan sektor real estate yang berkepanjangan ini akan menjadi momok yang menakutkan bagi negeri tirai bambu. Dengan musuh yang sangat banyak dari segi ekonomi, membuat Cina akan hancur bila disenggol sedikit oleh negara seperti Indonesia. Sahabat Bagi Media, Indonesia akan menjadi titik epicentrum terangnya dunia. Maka dari itu ayo optimis agar Indonesia menjadi negara maju. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka. Ura. Tadi kita dapat saksikan bagaimana Pak Jokowi dikatakan atau dijadikan raja ekonomi oleh 195 negara lain, dan kita melihat bagaimana peningkatan ekonomi Republik Indonesia yang sudah katanya bisa menewaskan
China dan juga Amerika Syarikat. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Dan sebenarnya untuk menjadi sebuah ekonomi gergasi dunia itu, kita harus melenyapkan dulu atau mengurangkan dominasi dolar ataupun dominasi ekonomi daripada China yang menyebabkan kita agak lay back atau ke belakang daripada mereka. Dan apa yang telah dibuktikan oleh Pak Jokowi dengan jentera-jentera pentadbiran, para menteri-menterinya yang bekerja bertumpus-lumpus, akhirnya Indonesia dapat mengatasi Amerika dan juga negara China. Dan kita melihat bagaimana gigihnya Indonesia cuba mengatasi dan mengatasi keadaan ekonomi yang imbalance atau tidak stabil, dan bagaimana kita sebenarnya harus memajukan bukan hanya ekonomi di Indonesia, bukan hanya memberikan kredit kepada Indonesia, malahan juga menaikkan ekonomi khususnya negara-negara ASEAN. Masya Allah, kita melihat bagaimana peranan yang dimainkan oleh Pak Jokowi ini benar-benar memberi impak yang luar biasa, telah membuka mata dunia bagaimana kemampuan Indonesia bisa memacu ekonomi itu pada tahap yang sangat-sangat membanggakan. Dan sehingga kan kita melihat kadar inflasi juga telah menurun sejak kebelakangan ini. Mungkin kita harus mengambil kesempatan di saat China dan Amerika sedang berada pada titik paling rendah ekonomi mereka, bagi membolehkan negara Indonesia khususnya dan ASEAN armnya untuk mengukuhkan ekonomi negara masing-masing. Masya Allah, luar biasa sekali. Karena kita tahu sebenarnya dolar Amerika itu dan juga China itu adalah merupakan gergasi ekonomi dunia gitu kan. Dan bagaimana Indonesia telah merancangkan ekonomi negaranya dengan memberikan satu laluan baru khasnya buat perkembangan ekonomi, dan perkembangan ekonomi bukan hanya perkembangan ekonomi di Indonesia, malah memberikan impak sangat positif kepada ASEAN seluruhnya. Masya Allah, luar biasa. Kita doakan aja agar Republik Indonesia ini menjadi lebih baik, ekonominya berkembang dengan sangat bagus, dan negara boleh bertukar status kepada negara maju dengan secepatnya, dan ASEAN juga bisa sama-sama dengan Republik Indonesia dan negara-negara ASEAN yang lain bisa menjadi tycoon ataupun kita panggil gergasi ekonomi dunia yang seterusnya dari Asia gitu. Okey, sampai kat sini dulu video reaction Nas'ul untuk kali ini. Kita doakan Indonesia terus maju jaya bersama negara-negara ASEAN juga, insya-Allah dipermudahkan segala urusan dan kita sentiasa dilindungi dan dalam rahmat Allah selamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, sampai di sini dulu video reaction untuk kali ini. Kepada kalian yang nonton bareng dengan As sampai habis video ini, jutaan terima kasih. Kalau salah silap dari pandangan dan pendapat pribadi As juga, As minta maaf. Okey, sampai sini dulu. Jumpa lagi live video. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Dadah.